63 untuk bersaat teduh hari ini. Serumit apapun hidup kita karena kelakuan orang-orang jahat, jangan pernah menempatkan dia sebagai lawan atau musuh atau mangsa. Supaya apa? Supaya kebencian dan permusuhan jangan makin berkobar-kobar di dalam kita. Justru kita harus memadamkan, harus mengecilkan dan menebarkan damai sejahtera. Saat teduh kita hari ini dari Mazmur 63 oleh LAI itu diberikan judul kerinduan kepada Allah. Kok bisa ya dikasih judul seperti ini? Ternyata diambil dari ayat yang berkata begini, tubuhku rindu kepadamu, engkaulah Allahku, ku cari dan kurindukan engkau. Nah ini saudara, ternyata dari ayat ini, dalam keadaan apa kira-kira pemazmur ini merindukan Allah? Dalam keadaan apa kira-kira pemazmur ini sangat-sangat ibaratnya kangen kepada Allah? Apakah dalam keadaan merenung, mimpi, santai? Ternyata bukan saudara. Kerinduan ini muncul ketika keadaan pemazmur tidak sedang baik-baik saja. Dan latar belakangnya masih sama, yaitu dari Samuel 22 sampai 23. Ketika Daud dalam pelarian di padang gurun Yehuda, yaitu di hutan Keret, di padang gurun Sif mungkin juga di sana, dan dikejar-kejar oleh Saul karena Saul menempatkan diri Daud sebagai lawan atau musuh. Nah, keadaannya seperti itu. Fokus perenungan kita ketika pemazmur mencatatkan di dalam Mazmur 63 ini tentang Saulnya. Orang jahat yang selalu memburu dia, menempatkan sebagai musuh karena sangat membencinya. Sementara bagi Daud, Saul bukan musuh, tidak pernah ditempatkan sebagai lawan. Tapi disadari memang bahwa dirinya itu jadi targetnya Saul. Pemazmur menyadari, buktinya apa? Buktinya kalimat yang dituliskan begini, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku. Saul menempatkan Daud sebagai musuh, sebagai lawan. Daud, orang yang dikasih Allah, tidak pernah menempatkan Saul dan orang-orangnya sebagai musuh, tidak pernah menempatkan sebagai lawan, tapi menempatkan sebagai orang yang diurapi Tuhan. Jadi ada 4 macam saudara. Ada 4 macam kelompok orang di dalam memperlakukan sesamanya. Ini dibangun dari konstruksi hubungan Saul dan Daud, Daud dan Saul. Yang pertama, orang seperti Saul kepada Daud, yaitu menempatkan orang lain itu sebagai musuh, sebagai lawan atau sebagai mangsa, sehingga terus-menerus hendak diburu, hendak dibinasakan, pokoknya harus dikalahkan. Nah ini model yang pertama. Model yang kedua seperti Daud, tidak pernah menempatkan orang lain itu sebagai musuh. Dalam hal ini Saul tidak pernah ditempatkan sebagai lawan, tidak juga menempatkan dirinya sebagai umpan untuk dimangsa. Tidak. Karena itu ketika diburu dia lari, dia menghindar, dia tidak ada niat untuk membalas dendam. Resikonya apa? Memang dia susah, resikonya harus rela dalam pelarian dan harus rela untuk sengsara hidupnya. Karena yang dipegang adalah dia bukan musuhku, dia bukan lawanku, dan aku tidak mau membalas dendam. Nah seperti itu. Lalu bagian yang lain juga menjelaskan, ini untuk menambah pengetahuan bagi kita, jika ada orang seperti Saul, maka ada orang yang ya sudah, kalau kamu menganggap aku musuh, menganggap aku lawan yang sebanding, aku musuh yang sebanding. Nah seperti itu. Jadi kayak singa dengan singa begitu saudara. Maka apa yang terjadi? Dia akan cakar-cakaran, akan saling membinasakan, akan saling membunuh. Ada orang yang seperti itu, selalu bertengkar, selalu menempatkan dirinya musuh yang seimbang. Alkitab tidak mengajarkan demikian, ya saudara ya, tidak mengajarkan model yang ketiga. Atau ada orang yang tidak cocok, memang tidak cocok, karena namanya pikiran itu kan macam-macam. Tidak cocok, tapi tidak bermusuhan. Dalam pekerjaan tidak cocok, tapi sekali lagi tidak ada kebencian, tidak ada dendam, nggak ada yang namanya bermusuhan. Orang seperti ini bisa diproses di kemudian hari, yang ketika dia menerima pemutusan dari Allah, sekalipun tidak cocok, bisa akhirnya bekerja sama. Seperti siapa? Barnabas dan Paulus. Saudara-saudara, mengapa saya memetakan 4 kelompok orang ini di dalam memperlakukan sesamanya? Saya ingin supaya kita tidak terus-menerus teracuni dalam pikiran kita ketika ada orang yang kurang cocok satu sama lain, ketika ada orang yang kurang sesuai sedikit dengan satu sama lain, lalu kita di pikiran kita itu selalu meletakkan, oh ini pasti bermusuhan,
oh ini lawan, oh ini musuh, oh ini pasti benci. Nah, saya nggak ingin kita terjerumus di dalam pikiran yang salah seperti itu. Pikiran ini bisa membuat kita jatuh dalam dosa karena menghakimi orang yang tidak bersalah. Bisa kurang cocok. Oh, orang tua mengasihi anaknya bisa nggak cocok, tapi kan nggak selalu bermusuhan. Saran saya pada saudara-saudara begini, saudara, jangan pernah menempatkan seseorang itu sebagai musuh. Jangan pernah menempatkan seorang itu sebagai mangsa. Di dalam Kristus kita adalah saudara. Bisa saja sebagai saudara kita tidak cocok, bisa saja. Tapi tidak boleh bermusuhan, tidak boleh sebagai lawan atau mangsa. Daud ini saudara yang kita pelajari hari ini wajib menjadi patron bagi kita, wajib menjadi contoh bagi kita. Kenapa? Karena dia tidak pernah menempatkan Saul yang membencinya itu sebagai musuh, sebagai lawan, tidak pernah. Karena itu ia rela menghindar dan hidup dalam pelarian ketika Saul memburunya. Daud tetap memandang Saul sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Karena itu ia tidak berniat sedikit pun menjamah atau mencelakai dia atau melukai dia. Sampai di sini fix dulu ya tentang model orang jahat bertemu dengan siapa, memperlakukan dengan siapa. Itu saya berharap kita terang di sini. Jangan pernah selalu memandang orang lain atau menempatkan diri sebagai musuh atau lawan, atau kalaupun tidak cocok belum tentu bermusuhan, dan jangan bermusuhan. Sekarang saudara, mari kita selidiki bagaimana kerohanian seorang seperti pemazmur ini yang seumur hidupnya tidak pernah menempatkan Saul sebagai musuhnya, yang tidak pernah ada kebencian di dalam dirinya. Apa yang menyebabkan pemazmur bisa mengambil sikap seperti ini? Dan rahasia ini biarlah menjadi rahasia kita di dalam memperlakukan sesama kita. Yang pertama saudara, pemazmur mengatakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ini menunjukkan betapa dekatnya pemazmur dengan Allahnya. Dalam terjemahan lain, aku berjalan dekat di belakangmu, aman dan terlindung oleh tangan kananmu yang kuat. Daud dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah memandang orang lain sebagai musuh, tidak akan pernah memandang orang lain sebagai lawan, apalagi mangsa, tidak pernah. Bahkan yang paling indah, sekalipun diburu, sekalipun dikejar, dalam 1 Samuel 23 ayat 14 dicatat, setelah itu Daud tinggal di gua-gua pegunungan di padang gunung Sif. Ia selalu dikejar-kejar Saul, tetapi Tuhan tidak menyerahkannya kepada raja itu. Ini rahasianya saudara, dikejar, diburu, terus-menerus dibuat susah hidupnya. Tapi Tuhan tidak menyerahkan Daud kepada raja itu. Saya mencoba menerapkan ajaran ini kepada hidup saya itu begini saudara. Saya secara pribadi tidak bisa menghindari orang membenci saya, tidak suka sama saya. Wong saya diem aja tidak disukai, apalagi saya ngomong, saya tidak suka sama lo itu suaranya kayak gitu. Bisa jadi. Jadi saya tidak bisa menghindari orang-orang yang memang tidak suka. Kan apalagi kita sama-sama orang berdosa, lumrah menurut saya itu saya terapkan begitu ya, kita sama-sama orang berdosa, jadi dosa perkataan masih bisa terjadi. Tapi nah ini saya mau mendekat kepada Allah, saya mau melekatkan jiwa saya kepada Allah karena Allah sudah milih saya, supaya saya tidak pernah menempatkan orang itu sebagai musuh. Tidak pernah menempatkan orang yang tidak suka, yang membenci saya, atau yang apalah, itu sebagai lawan. Nah ini kenapa? Karena saya mau mendekat kepada Allah. Tapi saya menerima kenyataan, bisa jadi saya tidak cocok dengan A, B, C, bisa jadi. Tapi saya tidak pernah menempatkannya sebagai musuh atau lawan. Kalau ditempatkan sebagai musuh atau lawan, berarti sudah ada kebencian, ada permusuhan, ada dendam. Saya tidak mau di situ. Kenapa? Dalam proses pengudusan suatu saat saya akan menolong, saya akan bekerja sama. Nah itu praktek dalam diri saya. Lalu yang kedua saudara, persoalan-persoalan hidup seperti yang dialami Daud ini, kadang saya mikir kasihan ya, kasihan sekali. Dia sudah diurapi, tapi diburu dan lain sebagainya.
itu sebagai proses pengudusan hati. Kan ketika susah muncullah kerinduan yang hebat kepada Allah. Daud itu seperti itu, saudara. Ketika kita mengalami kesusahan, bisa jadi Tuhan proses supaya hati kita rindu kepada Allah. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus dan tiada berair. Rindu di sini, saudara, bukan cuma sekedar aku rindu, bukan. Rindu yang luar biasa. Kalau saudara mau sedikit belajar dari istilahnya, tubuh yang merindukan itu saking rindunya itu sampai digambarkan tubuh yang pingsan. Saking rindunya kepada Allah. Bahkan dalam akar bahasa Arabnya itu dikatakan pucat wajahnya. Apa artinya? Dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam pelarian, Tuhan sudah kasih anugerah, tidak pernah menempatkan orang yang membencinya itu sebagai musuh. Justru Tuhan berikan hati yang rindu kepada Allah. Artinya pemazmur menemukan kepuasan di dalam Allah. Karena itu jangan lupa berdoa, saudara. Mintalah kerinduan itu, puas hanya di dalam Allah saja. Apapun yang terjadi, puas karena Allah. Pemazmur itu tidak pernah menghabiskan energinya untuk memikirkan, untuk menghukum Saul, menghukum orang jahat. Tidak, saudara. Energinya tidak dihabiskan di sana. Justru pemazmur tidak memikirkan untuk penghukuman, karena tidak pernah dipikirkan sebagai lawan, tidak pernah dipikirkan sebagai musuh, tidak pernah. Justru pemazmur menyerahkan penghakiman kepada Allah. Ingat, pembalasan adalah haknya Allah. Dari kisah ini, saudara, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, serumit apapun hidup kita karena kelakuan orang-orang jahat, jangan pernah menempatkan dia sebagai lawan. Jangan pernah menempatkan dia sebagai musuh. Supaya kebencian dan permusuhan dalam diri kita jangan makin berkobar-kobar, tapi padamkan, matikan, siram dengan kedamaian. Biarlah Allah yang bertindak. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Iya Tuhan, terima kasih. Kami mendoakan, hamba-Mu mendoakan hubungan antara jemaat yang adalah saudara di dalam Tuhan, bukan musuh, bukan lawan yang harus ditumpas. Kiranya ini melekat kuat dalam diri kami. Bisa saja tidak cocok, tapi mereka bukan musuh, bukan lawan yang harus dijatuhkan, yang harus dimusuhi. Oh Tuhan, kiranya kesadaran ini Tuhan taruh di dalam hati kami masing-masing. Hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan menantu dan mertua, hubungan saudara dengan saudara, hubungan antara jemaat dengan jemaat. Mereka bukan musuh, bukan lawan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau menghapuskan kesempatan kebencian, dendam yang tumbuh di dalam hati kami. Ganti dengan damai sejahtera, kesadaran bahwa kami saudara di dalam Tuhan. Siapa yang menjamah Engkau, menjamah biji mata-Mu, kiranya ini melekat kuat di dalam diri kami. Buatlah kami kudus oleh karena firman-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk persiapan kami menjelang perjamuan kudus bagi Tuhan tanggal 4 Desember. Biarlah pengakuan bahwa Engkau mendamaikan kami dengan Allah, kami pun berdamai dengan sesama. Untuk rekreasi kembali bulan April 2023, di mana pendaftaran terakhir 1 Februari, Tuhan gerakkan jemaat-Mu. Kalaupun mereka yang memiliki dana lebih, biarlah membantu satu sama lainnya. Berdoa juga untuk retret hamba Tuhan Sinode GKT se-Indonesia, tanggal 7 sampai 9 Februari 2023 di Hotel Ketapang Indah. Tuhan tolong agar pesan utama dari retret ini sampai di dalam hati hamba-hamba Tuhan dan terus mengalami reformasi. Mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di luar kota Banyuwangi, yang di luar negeri. Tuhan tolonglah mereka untuk tetap memiliki kerinduan kepada Allah, puas dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.